Anak-anak senang belajar bersama kalian. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana kita bisa melihat benda di sekitar kita? Jawabannya adalah karena adanya cahaya. Yuk, kita pelajari lebih lanjut tentang cahaya dan alat optik. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Cahaya berasal dari sumber cahaya, seperti matahari, lampu, dan api. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda di sekitar kita. Cahaya membantu kita mengenali bentuk, warna, dan jarak suatu benda. Cahaya memiliki beberapa sifat yang menarik. Yuk, kita bahas satu persatu. Cahaya juga dapat dipantulkan. Ini disebut refleksi atau pemantulan cahaya. Contohnya adalah saat kita bercermin. Cahaya dari wajah kita dipantulkan oleh cermin sehingga kita bisa melihat bayangan diri kita. Ada dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan difus. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang rata seperti cermin, sedangkan pemantulan difus terjadi pada permukaan kasar seperti tembok. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembiasan atau refraksi cahaya. Ketika cahaya berpindah dari satu medium ke medium lain, seperti dari udara ke air, cahaya akan mengalami pembelokan. Itulah mengapa benda yang terendam air terlihat bengkok. Contoh lainnya adalah pelangi yang terbentuk karena pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna? Proses ini disebut dispersi. Ketika cahaya putih melewati prisma, cahaya akan terurai menjadi warna-warna spektrum, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Fenomena ini juga terjadi saat terbentuknya pelangi di langit. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya juga memiliki kemampuan menembus benda bening. Misalnya, cahaya dapat menembus kaca jendela sehingga kita tetap bisa melihat keluar. Benda transparan seperti kaca dan air memungkinkan sebagian besar cahaya melewatinya, sedangkan benda buram seperti kayu tidak dapat ditembus cahaya. Cahaya memiliki energi. Cahaya memiliki energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Contohnya adalah energi cahaya matahari yang digunakan dalam panel surya untuk menghasilkan listrik. Energi cahaya juga penting dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Cahaya juga dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah proses di mana cahaya hanya berosilasi dalam satu arah tertentu. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada kacamata hitam polarisasi yang mengurangi silau dari permukaan air atau jalan. Difraksi adalah peristiwa penyebaran cahaya ketika melewati celah sempit atau ujung benda. Fenomena ini dapat diamati ketika cahaya melewati kisi difraksi dan membentuk pola terang dan gelap. Cahaya juga dapat diserap oleh benda tertentu. Misalnya, benda berwarna hitam menyerap hampir semua cahaya yang jatuh ke permukaannya, sehingga terasa lebih panas dibandingkan benda berwarna terang yang memantulkan lebih banyak cahaya. Pembentukan bainagan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan rata. Bayangan yang terbentuk memiliki sifat-sifat berikut. 1. Sama besar dengan benda aslinya. 2. Bersifat maya atau tidak dapat ditangkap layar. 3. Berjarak sama jauh dari cermin seperti benda aslinya. 4. Tegak dan berlawanan arah dengan benda sebenarnya. Cermin datar memantulkan cahaya secara teratur, sehingga menghasilkan bayangan yang tajam dan jelas. Itulah sebabnya kita bisa melihat diri kita sendiri di cermin dengan begitu jelas. Cermin cekung. Apabila sinar matahari, sinar sejajar, dijatuhkan pada cermin cekung, sinar tersebut akan dipantulkan terfokus atau terkumpul pada satu titik yang disebut titik api. Karena bersifat mengumpulkan sinar, cermin cekung disebut cermin konkav. Berikut ini adalah bagian-bagian dari cermin cekung. F. Titik fokus cermin. C. Pusat kelengkungan cermin. F. Jarak fokus cermin. R. Jari-jari kelengkungan cermin, R2F. Titik fokus cermin cekung berada di depan cermin sehingga titik fokus cermin bertanda positif.
Sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk melukis bayangan pada cermin cekung, digunakan 3 sinar istimewa. 1 sinar datang sejajar sumbu utama diantulkan melalui titik fokus F. 2 sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3 sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik tersebut. Benda di luar pusat kelengkungan, lebih besar dari C, ruang 3. Letak bayangan antara titik fokus F dan pusat kelengkungan C di ruang 2. Sifat bayangan nyata dapat ditangkap layar. Terbalik dibandingkan dengan benda asli. Diperbesar, ukuran bayangan lebih kecil dari benda. 2 benda di antara titik fokus F dan pusat kelengkungan C, ruang 2, letak bayangan lebih besar dari pusat kelengkungan di ruang 3. Sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar dibandingkan benda asli. 3 benda di antara titik fokus F dan cermin O, ruang I, letak bayangan di belakang cermin, ruang 4. Sifat bayangan maya, tidak dapat ditangkap layar. Tegak, tidak terbalik. Diperbesar dibandingkan benda asli. Kesimpulan, jika benda berada di luar C, bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda berada antara F dan C, bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda berada di antara F dan O, bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Persamaan lensa cekung. Kita gunakan persamaan lensa tipis berikut. 1/f, 1/s, 1/s second di mana F adalah jarak fokus lensa dan selalu negatif untuk lensa cekung. S adalah jarak benda ke lensa. S second adalah jarak bayangan ke lensa. Jika S second negatif, berarti bayangan yang terbentuk adalah maya. Perbesaran bayangan. Untuk mengetahui ukuran bayangan, kita gunakan rumus perbesaran bayangan. M/S second per S H second per H. Dengan M1, bayangan diperkecil. M1, bayangan diperbesar. M1, bayangan sama besar dengan benda. Pada cermin cembung, permukaan bidang yang dapat memantulkan cahaya berbentuk cembung. Titik pusat kelengkungan cembung berada di belakang cermin sehingga cermin cembung disebut cermin negatif. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama mengenai cermin cembung, sinar pantul akan menyebar. Cermin cembung memiliki sifat menyebarkan sinar, divergen. Jika sinar-sinar pantul pada cermin cembung diperpanjang pangkalnya, sinar akan berpotongan di titik fokus, titik api, di belakang cermin. Pada perhitungan, titik fokus cermin cembung bernilai negatif karena bersifat semu. Bagian-bagian cermin cembung terdiri atas titik pusat kelengkungan cermin, R, titik pusat optik, O, sumbu utama, SU, yaitu garis hayal yang menghubungkan titik pusat cermin dengan titik pusat optik jari-jari kelengkungan cermin, yaitu jarak dari titik R ke titik O. Titik fokus atau titik api cermin, F, membagi jari-jari cermin menjadi 2 bagian sama panjang sehingga RF off. Titik fokus adalah jarak titik O sampai titik F. Ruang pada cermin cembung juga terbagi menjadi 4 ruang, tetapi ruang untuk benda hanya ada 1, yaitu ruang 4. Ruang I, ruang yang terletak antara titik pusat optik, O, sampai titik fokus, F. Ruang 2, ruang yang terletak antara titik fokus, F, dengan titik pusat kelengkungan cermin, R. Ruang 3, ruang yang terletak antara titik pusat kelengkungan cermin, R, sampai tak terhingga. Ruang 4, ruang antara titik pusat optik sampai tak terhingga, di depan cermin. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sama seperti pada cermin cekung, cermin cembung juga memiliki 3 sinar istimewa sebagai berikut. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus.
Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin itu juga. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung, digunakan minimal 2 sinar istimewa. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperkecil.